saya bisa mengubah diriku, mengubah keluargaku untuk saat ini lebih sejahtera, dan itu saya nggak sombong ya. Artinya kalau saya itu hari ini ya, alhamdulillah sekali, mohon maaf nggak sombong, hari ini saya sudah punya penghasilan ya, kalau dihitung harian gitu, kalau 900.000 sudah saya dapatkan, itu per hari itu saya. Jadi hitungannya seperti itu ya. Jadi betul-betul pilot yang hampir tidak bisa hidup ya, mungkin tidak bisa makan, bahkan istri saya, mohon maaf saya katakan, itu sampai pernah jualan daun pisang untuk beli beras, itu di tahun 2021. Tapi setelah saya punya channel YouTube, dan itu sungguh-sungguh saya lakukan, saya bikin konten dengan rasa apa itu tulus, saya pakai hati, itu akhirnya mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dengan channel Dewa Motivasi. Sahabat YouTube yang tercinta di mana saja berada, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semuanya. Semoga saudaraku semuanya selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan dari segala urusannya, dan juga selalu diberikan kesehatan dalam keluarga. Oke, amin. Sahabat YouTube yang tercinta di mana saja berada, kali ini Dewa Motivasi mau berbagi cerita, dan cerita ini cerita nyata yang memang betul-betul saya alami ya. Barangkali cerita saya itu ada manfaat untuk Anda semuanya, khususnya bagi para YouTuber pemula ataupun bagi saudara-saudara yang mempunyai niat untuk menjadi seorang YouTuber. Bagaimana caranya untuk mengawali langkah yang pertama? Untuk awal langkah yang pertama, ketika kita mau bikin konten di YouTube, itu mesti dialami oleh siapapun, itu awalnya pasti keraguan begitu. Ketika nanti bikin akun di YouTube, kemudian bikin konten bla 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 begitu, laku nggak? Digemari orang nggak? Ditonton orang nggak? Seperti itu pertanyaan di dalam hati, pasti seperti itu. Maka sebelum kita itu melangkah, sebaiknya itu, kalau menurut saya, sebaiknya Anda semuanya, khususnya YouTuber pemula ataupun bagi kawan-kawan yang mempunyai keinginan untuk bikin akun di YouTube, bikin konten di YouTube, itu sebaiknya melakukan riset dulu. Lakukan riset dulu. Yang pertama, riset dulu, mungkin nonton video itu temanya apa, kemudian cara-caranya bagaimana, itu pelajari terus. Jadi hobi dulu nonton YouTube, itu kunci utamanya. Jika Anda mempunyai keinginan menjadi seorang YouTuber, akan tetapi di sini Anda sendiri itu tidak pernah menonton video di YouTube, yaitu nonsen. Tidak usahlah kita bikin konten di YouTube, tidak usah. Jadi harus gemar YouTube, harus mencintai YouTube ya, harus hobi ber-YouTube, kemudian kita ada niatan untuk menjadi YouTuber. Jadi nanti kita sama-sama bisa bermain, bisa menikmati di sana. Saya ulangi, jadi harus melakukan riset dulu. Terus kita punya hobi apa, punya keahlian apa, itu modal utama. Itu modal utama. Kalau hobinya jalan-jalan ya jalan-jalan. Terus bisa bikin konten apa, mukbang, makan-makan, itu bisa. Kalau bisa kita punyai sebuah skillan tentu tentang tutorial, skillnya kita apa itu pertukangan kayu atau pertukangan batu atau apapun ya, itu bisa. Atau bagi teman-teman yang punya keahlian di bidang elektronik, di bidang apa itu otomotif atau apa saja, itu bisa. Atau memang dengan bentuk yang lain, misalnya Anda bisa update berita misalnya, itu juga bisa. Pokoknya banyaklah sarana yang bisa untuk kita jadikan konten di sana. Akan tetapi itu harus sesuai dengan naluri kita, harus sesuai dengan jiwa kita. Maka kita melakukannya itu tidak merasa susah, tidak merasa gelisah. Kita melakukannya harus merasa senang, sehingga tulus. Apapun yang kita lakukan itu adalah dilakukannya dengan hati begitu, sehingga hasilnya akan menjadi maksimal begitu. Jujur saya sendiri ketika waktu itu mau mengawali bikin konten di YouTube itu, waktu itu
saya juga ragu. Apalagi saya itu bukan seseorang yang memang pengalaman di bidang IT ya, seperti yang saya katakan seperti di video yang pertama saya itu. Saya seorang bapak umur 55 tahun ya, dan awal mula saya bikin konten di YouTube ini juga karena terbelit ekonomi tentunya. Ya, alasannya itu kalau saya. Jadi mau merantau waktu itu, saya mau merantau ke luar negeri juga waktunya tidak bisa. Di tahun 2021 itu masih suasana COVID-19. Kalau saya mau merantau di luar Jawa, keluar Jawa misalnya, saya mau juga kerja apa? Saya tidak mempunyai keahlian yang bisa menguntungkan diri saya, yang menghasilkan cuan yang besar tentunya. Baik kata, saya hanya merantau di luar Jawa waktu itu, karena itu saya tidak menguasai pengalaman-pengalaman yang bisa mengambil keuntungan dari sana. Tapi waktu itu pernah saya coba, saya mau ingin merantau ke luar negeri, akan tapi ditolak. Kalau keluar Jawa juga sulit, saya tidak punya koneksi di sana. Waktu itu seperti itu, akhirnya saya bikin konten di YouTube. Dengan kesungguhan, dengan tekad yang bulat yang saya miliki, walaupun saya ini seorang bapak yang sudah umur separuh baya, 55 tahun ya, saya itu akhirnya saya tempuh itu bikin konten hanya 15 video itu juga sudah mendapatkan 1.300 subscribe dan 4.117 jam tayang. Itu hanya saya tempuh kurun waktu 3 bulan saja. Maka di sini akan saya bagikan triknya untuk para YouTuber pemula di mana saja berada. Caranya bagaimana? Yaitu tadi seperti yang saya katakan di awal, selain kita itu riset dulu, kemudian kita ketika sudah masuk ke bikin akun di YouTube, kita bikin konten, ketika setiap kita unggah video, kita promosikan melalui beberapa media ya, itu kita masuk di sana. Terus yang kedua, kita juga waktu itu saya ikut grup juga, ada satu grup yang saya ikuti melalui kenal di Facebook waktu itu, yang kemudian kita bisa saling sub, kita bisa saling tonton. Dan apakah saling sub itu juga bisa aman ya, tidak kena spam? Itu juga ada juga caranya. Itu ada juga caranya. Yang saya alami waktu itu ketika saya melakukan saling sub, itu juga ketika saya sudah nonton, janjiannya itu nonton sampai habis. Videonya 15 menit, 20 menit, atau 5 menit itu saya tonton sampai habis. Sampai betul-betul habis dan saya amanah. Ketika saya mau dibalas, mau di subscribe, mau ditonton ulang, itu masih saya katakan jangan sekarang begitu. Karena apa? Kalau subscribe kita itu masih di bawah 1.000, ketika kita melakukan saling sub, kita saling tonton, itu biasanya kena spam kalau itu spontan. Kalau itu spontan begitu. Jadi misalnya saya didatangi ditonton, kemudian saya ganti menonton itu secara langsung, itu biasanya kena spam, sehingga kadang terjadi tuduhan bahwa saling sub itu tidak amanah. Sebenarnya amanah. Sebenarnya amanah, masing-masing punya tanggung jawab. Sudah ditonton ganti nonton, sudah di-subscribe ganti subscribe, itu sebenarnya itu dilakukan, akan tapi dengan teknis yang salah akhirnya terjadi kena spam, sehingga percuma itu dilakukan, sehingga kadang-kadang kita subscribe kita itu sering hilang. Ada 100, kemudian kembali lagi ke 80, bahkan ke 70, besok lagi tambah, hilang lagi sebelum mencapai angka 1.000. Akan tapi setelah saya teliti, itu hanya terjadi di bawah sebelum mencapai angka 1.000. Ketika sudah angka 1.000 masuk ke atas itu, seperti halnya punya saya saat ini sudah 11.000 sekian, itu juga setiap hari naik, rata-rata ada 20 sampai 50 subscribe. Itu dari subscribe baru itu yang masuk. Itu seperti yang saya alami, seperti itu. Maka intinya begini, seperti yang saya katakan, kalau Anda ingin menjadi YouTuber, itu harus gemar ber-YouTube. Setiap malam meluangkan waktu nonton di YouTube. Dan waktu itu ketika saya itu terjadi melakukan saling sub, saling tonton. Bahkan saya juga waktu itu mengikuti grup internasional yang dipandu oleh sahabat saya di Hong Kong sana ya. Namanya Mbak Resti Pongpong. Halo Mbak Resti Pongpong ya. Semoga Mbak Resti selalu bahagia, sejahtera juga di sana ya. Seperti itu. Waktu itu juga membimbing saya. Jadi begini, kalau misalnya Anda menjadi YouTuber, setiap harinya juga harus menonton YouTube orang lain sambil ninggalin komen.
terus kemudian langsung tombol lonceng, pokoknya paket lengkap harus diberikan kepada yang kita tonton sambil meninggalkan istilah kata dari sang pemula. Begitu saja, tidak usah mengatakan, "Bang, tolong nanti punya saya juga di subscribe, saya sudah subscribe punyanya abang. Mbak atau Dek, saya sudah subscribe, tolong ganti subscribe, ganti tonton punya saya." Tidak usah seperti itu, kalau itu nanti juga akan dipantau oleh YouTube kemudian terkena spam, seperti itu biasanya. Makanya kalau nonton ya nonton saja, mau subscribe saja, komen saja. Seperti halnya saya itu, kalau pengalaman, saya ambil pengalaman yang dulu dan yang sekarang, ketika itu ada lewat di berada saya, apapun itu temanya, dia punya konten apapun walaupun tidak sama sekali dengan konten-konten saya, itu saya upayakan untuk selalu menonton sampai habis kemudian saya subscribe begitu. Karena ingat-ingat begini, dulu saya juga sangat membutuhkan dibantu subscribe, dibantu ditonton oleh para kawan-kawan YouTuber yang lain seperti itu. Maka itu harus dilakukan seperti itu. Begini, jadi saya ibaratkan ya begini ya, kalau kita itu supel dalam bergaul, kita itu kalau di bahasa Jawanya itu gerabak ya, kita itu suka menyapa teman, suka sambang sana sambang sini terhadap sesama teman, tetangga, dan saudara, tentu kita akan menjadi orang yang berteman banyak. Itu juga menguntungkan, banyak teman banyak rezeki, banyak saudara juga banyak rezeki. Maka kalau di YouTube juga seperti itu, ketika banyak teman tentu banyak subscribe yang masuk, banyak teman juga banyak yang menonton video kita, seperti itu di YouTube. Terus seperti halnya kalau misalnya saya ambil contoh seperti ini, YouTube itu kalau kita itu ingin ditonton banyak orang, ingin disubscribe banyak orang, ya kita harus rajin nonton, juga rajin subscribe. Seperti pepatah yang dikatakan ya, kalau di siagama itu sapa sing utah ya kuwi utuh. Siapa yang selalu ngasih akan juga dikasih. Yang ngasih itu siapa? Melalui kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan, karena itu tukang ngasih, mesti ada orang yang mengasihi kita. Kalau kita tukang subscribe juga ada orang yang dibukakan hatinya untuk mensubscribe video kita, seperti itu. Saya gambarkan seperti itu. Kalau orang misalnya seperti ini, contoh di kampung, kalau kehidupan di kampung begini, realitanya begini ya. Misalnya saya punya hajat, setelah mau mantu begitu ya kalau di kampung itu. Terus kemudian saya tuh menyebar undangan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan saya sendiri tidak pernah sama sekali datang kepada orang-orang yang punya hajat. Tentu saja kan orang-orang yang saya kasih undangan tidak akan pernah datang karena saya sendiri tidak pernah mendatangi beliau-beliau yang punya hajatan begitu. Tapi walaupun saya tidak pakai undangan yang banyak, ketika saya itu sering sekali dan rajin sekali datang ke orang yang punya hajatan, tentu ketika saya punya hajatan pasti mereka mesti akan datang. Pokoknya mendengar mesti akan datang ke saya ketika saya punya hajat. Itu contohnya seperti itu. Di YouTube juga seperti itu. Kalau ingin ditonton ya seringlah nonton punya orang. Kalau ingin dapat subscribe ya seringlah subscribe punya orang, sehingga nanti akan ada timbal balik seperti itu. Intinya kita jangan pernah egois, itu dalam ber-YouTube seperti itu. Jadi seperti itu yang poin yang harus diperhatikan oleh teman-teman YouTuber pemula. Maka apalagi khususnya anak-anak muda ya, anak-anak muda yang saat ini banyak sekali bermunculan bikin akun di YouTube, bikin konten, bahkan di TikTok juga saya cek, saya juga punya akun di TikTok, di Facebook juga ada. Saya cek anak-anak muda banyak yang bermunculan. Tapi biasanya anak-anak muda itu juga mengabaikan ketika bikin konten setiap hari ngupload terus, setiap hari bikin upload terus. Akan tetapi dianya sendiri itu tidak pernah nonton punya orang. Dia tidak pernah nonton YouTube, malah tinggal main game. Itu yang aneh. Main game boleh, akan tapi juga jangan lupa ya juga harus tonton YouTube, karena kita sudah ber-YouTube juga harus betul-betul mencintai YouTube dan harus berhobi di YouTube. Itu kalau ingin menjadi YouTuber. Buka akun YouTube setiap hari mengunggah konten, akan tapi kita sendiri tidak pernah mengunjungi YouTube, ya tentu saja itu tidak akan pernah mendapatkan dukungan dari teman-teman sesama YouTuber. Seperti itu yang saya alami. Maka kalau saya upayakan terus selalu menonton. Maka pesan untuk para sahabat YouTube di mana saja berada, YouTuber pemula atau YouTuber yang sudah senior, apabila menjumpai video saya ini,
ayo kita saling bantu, ayo kita saling dukung. Karena kita saling mendukung, kita saling bantu, tentu akan besar semuanya, tentu semuanya akan berhasil seperti itu. Logikanya orang sekabupaten saja ketika ada jumlah penduduk yang main YouTube itu ada 5.000 orang, ketika itu bisa bersatu, orang sekabupaten saja sudah bisa berjaya melalui YouTube itu sendiri. Itu loh logikanya. Jadi kalau masalah terkait cerita yang lain, kemarin akan saya jawab di part 2. Ketika dolar saya kuning di YouTube saya yang lama itu, saya juga bisa mengatasinya. Alhamdulillah, saya juga masih bisa berpenghasilan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud sombong. Ini akan sedikit saya utarakan ya, kaitannya dengan berkat YouTube yang saya bangun di 2021 waktu itu. Yang saya katakan saya tempuh hanya 3 bulan tadi, memang banyak yang kuning melalui konten-konten saya. Tapi saya tanpa merekayasa, tanpa harus begini begitu, saya lakukan itu apa adanya saja. Saya bisa mengubah diriku, mengubah keluargaku untuk saat ini lebih sejahtera. Dan itu saya nggak sombong ya. Artinya kalau saya itu hari ini ya, alhamdulillah sekali, mohon maaf nggak sombong, hari ini saya sudah punya penghasilan ya. Kalau dihitung harian begitu, kalau 900.000 sudah saya dapatkan itu per hari itu saya. Jadi hitungannya seperti itu ya. Jadi bahkan lebih. Jadi itu terima kasih sekali atas dukungannya para teman-teman, para sahabat setia YouTube di mana saja berada yang telah mendukung channel saya. Saya awalnya betul-betul pilot yang hampir tidak bisa hidup ya, hampir tidak bisa makan. Bahkan istri saya, mohon maaf saya katakan, itu sampai pernah jualan daun pisang untuk beli beras. Itu di tahun 2021. Tahun 2021 itu pernah mengalaminya seperti itu. Jadi masih beberapa tahun kan, sampai hari 2 tahun kan. Tapi setelah saya punya channel YouTube, dan itu sungguh-sungguh saya lakukan, saya bikin konten dengan rasa tulus, saya pakai hati, itu akhirnya mendapatkan dukungan dari sahabat YouTube yang setia di mana saja berada. Dan akhirnya saya bisa kembali bangkit dan sekarang sudah bisa saya nikmati, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya para sahabat semuanya. Dan di sini saya tidak bermaksud sombong, hanya ingin memberikan inspirasi, motivasi untuk Anda semuanya agar tidak patah semangat ketika situasinya terbelit, posisi yang jatuh, nyungsep di bawah seperti yang saya alami, tentunya seperti itu. Oke ya. Jadi untuk kelanjutannya, untuk konten apa saja yang saya bikin, yang waktu itu nanti Anda bisa lihat sendiri. Yang penting ketika Anda datang ke channel ini, channel Dewa Motivasi, tolong tinggalin komen, terus di like, subscribe ya, dan juga di share apabila diperkenankan, dan jangan lupa di tombol loncengnya. Karena apa? Ketika Anda datang ke channel saya dengan meninggalkan komen, sehingga saya bisa mengetahuinya, dan saya akan pasti langsung menonton balik channel Anda, akan saya tonton sampai habis dan juga memberikan paket lengkapnya. Dan juga Anda akan saya kunjungi dengan channel saya satunya. Makanya kalau Anda memberikan 1 subscribe ke saya, maka insya Allah akan saya berikan 2 subscribe untuk Anda. Saya punya akun itu bukan akun abal-abal, bukan akun yang palsu, semuanya itu akun permanen begitu. Saya kira sampai di sini dulu, ada kurang lebihnya, dan apabila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya tidak bermaksud sombong akan penghasilan saya sekarang, tapi saya hanya ingin memberikan motivasi, ingin inspirasi, edukasi kepada pandangan semuanya, agar semuanya itu selalu mempunyai semangat untuk menjadi YouTuber, untuk sukses dari YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.